Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang masih mengikuti kajian kita tentang Acehnologi. Jika para sahabat berminat, silahkan memesan buku tersebut baik kepada kami atau juga bisa langsung ke Bandar Publishing. Nah, dalam sesi ini kita akan coba kupas ada beberapa hal ketika kita memulai mengkaji Acehnologi, atau ini saya sebut dengan medan kajian Acehnologi. Namun biasanya juga saya sebut ini disebut istilahnya dunia Aceh. Dunia Aceh itu artinya the world of Aceh. Jadi bagaimana kita memahami medan studi Acehnologi. Nah, di sini saya coba buat sebuah rangkaian atau sebuah pemetaan awal. Jadi kalau memang ada di antara para sahabat yang berminat, silahkan nanti bisa membeli ini yang volume 4, kemudian ada volume 6, kemudian ini ada juga volume ke berapa nih, ke-5. Ini menarik karena membicarakan tentang Aceh dan Jawa. Nah, di samping itu ada juga buku saya yang terbaru, yaitu buku Masa Depan Dunia, Manusia dalam Peradaban Planetari. Nah, medan kajian Acehnologi yang kita uraikan dalam buku 6 jilid ini adalah ada pembicaraan tentang Aceh, itu pembicaraan yang bersifat kerajaan. Jadi kita mencoba memetakan bagaimana kekuatan kerajaan yang muncul di dalam sejarah Aceh. Hampir karya tentang Aceh tidak bisa mengabaikan tentang proses pemerintahan kerajaan Aceh, baik oleh para peneliti dalam maupun peneliti dari luar negeri. Jadi menjadi suatu keharusan ketika kita membicarakan tentang Acehnologi untuk melihat bagaimana konteks kerajaan yang pernah muncul dalam sejarah Aceh. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kita juga bisa melihat aspek dari diplomasi orang Aceh di dalam negeri ketika dia bagaimana memperkuat jaringannya sampai ke semenanjung tanah Melayu. Jadi ketika dia masih memiliki konsep Nanggro, orang Aceh memiliki kekuatan diplomasi yang amat besar. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Lee Kam Hing tentang diplomasi kerajaan Aceh dengan pihak Inggris. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Husin Jayaningrat tentang kerajaan Aceh dan perannya dalam konteks dan skala internasional. Jadi itu yang kedua. Jadi kalau kita pengen belajar tentang Aceh, pertama kita lihat tentang konteks kerajaan, kemudian kekuatan diplomasi. Itu satu bingkai. Jadi satu bingkai yang bisa memperkuat pengetahuan kita tentang konteks keacehan. Yang kedua atau yang ketiga adalah ketika kita bicara konteks keacehan, medan kajian yang perlu didalami adalah konteks keilmuan. Jadi kalau sahabat lihat beberapa kali saya memposting atau membuat video tentang konsep-konsep keilmuan dalam masyarakat Aceh yang mungkin sekarang agak sudah dilupakan dan tidak lagi menjadi hal penting bagi generasi saat ini, tapi dalam konteks era postmodern atau konteks kajian subaltern studies atau dalam konteks post-colonial studies, pengetahuan yang muncul dalam masyarakat di era postkolonial ini menjadi satu bangunan keilmuan. Jadi di situ Aceh memiliki akar yang sangat kuat. Itu yang ketiga. Jadi keilmuan yang ada dalam masyarakat Aceh itu tidak bisa disangkal sangat banyak. Bahkan saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya,
kita terlambat lahir untuk mengetahui sekian banyak pengetahuan yang dihasilkan oleh para indatu atau orang Aceh pada zaman dahulu. Sayangnya hari ini konteks keilmuan orang Aceh tidak menjadi mata pelajaran di sekolah, bahkan di perguruan tinggi belum menjadi atau mendapatkan perhatian secara khusus tentang bagaimana membingkai keilmuan yang ada dalam masyarakat Aceh. Yang keempat adalah ketika kita bicara Aceh, kita juga bicara tentang kebudayaan. Jadi kalau beberapa postingan saya atau video saya juga membicarakan tentang bagaimana duduk perkara kebudayaan yang dalam masyarakat Aceh disebut dengan resam atau dari bahasa Arab yaitu rasmon, kebiasaan, atau kita juga bisa jelaskan dalam konteks grafi atau potret kehidupan masyarakat Aceh, di mana kebudayaan itu menjadi begitu penting dalam memahami orang Aceh atau juga dalam studi Acenologi. Jadi kalau Anda pengen masuk dalam kajian Acenologi, salah satu syarat utamanya adalah Anda harus menguasai atau mendalami kebudayaan yang telah dihasilkan oleh masyarakat Aceh. Nah, misalnya dalam buku Acenologi volume 5, saya coba uraikan bagaimana konteks kebudayaan Aceh saya bandingkan dengan konteks kebudayaan yang ada di Pulau Jawa. Jadi itu adalah yang keempat tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita bicara Aceh adalah kita juga bicara tentang konteks keulamaan. Jadi ada tadi kerajaan, diplomasi, keilmuan, kemudian kebudayaan, dan keulamaan. Ini penting karena reproduksi otoritas keilmuan yang ada dalam masyarakat Aceh itu lebih banyak dihasilkan oleh mereka yang bergelar sebagai para ulama. Jadi tidak mungkin mengkaji Aceh tanpa masuk pada kajian keulamaan. Misalnya salah satu karya yang sangat luar biasa menceritakan bagaimana konsep pembaruan Islam di Asia Tenggara, yaitu karya Prof. Azumadi Azra, menceritakan bagaimana jaringan ulama Haramain dengan ulama Aceh di Sumatera atau di dunia Melayu. Jadi faktor ulama tidak bisa diabaikan. Begitu juga ketika kita bicara tentang sejarah peperangan, sejarah pembaruan, kemudian sejarah perlawanan masyarakat Aceh melawan Belanda, dan dinamika internal masyarakat Aceh, tidak bisa tidak kita harus mempelajari tentang keulamaan atau tradisi keulamaan yang ada dalam masyarakat Aceh. Jadi keulamaan ini menjadi begitu penting kalau Anda ingin mempelajari Acenologi, karena mereka ketika terjadi proses transfer otoritas atau transfer authority dan transfer powers pada era Belanda hendak menduduki Aceh, jadi ulama kemudian menjadi aktor utama dalam masyarakat. Nah, tadi saya sebutkan karya Pak Azumadi Azra, ada juga karya yang menjelaskan bagaimana intelektual di kalangan ulama Aceh, misalnya ada tulisan atau disertasi yang ditulis oleh Pak Irawadi yang menulis bagaimana tradisi intelektual dan keulamaan yang ada dalam masyarakat Aceh. Jadi ini beberapa hal awal ketika Anda ingin mempelajari Acenologi, di mana sumber-sumber pengetahuan bisa Anda dapatkan. Bisa tadi saya sebutkan dari konsep kerajaan, nanti akan kita kupas secara detail. Bisa juga dari bicara tentang diplomasi, bagaimana orang Aceh melakukan proses diplomasi ke luar negeri dan di dalam negeri juga. Kemudian bisa juga kita bicara tentang konsep keilmuan yang dihasilkan oleh orang Aceh, atau kita bicara tentang kebudayaan yang ada dalam masyarakat Aceh, atau yang terakhir ya, untuk sesi ini adalah tentang bicara tentang keulamaan. Nah, ini beberapa hal yang merupakan modal atau medan kajian dalam Acenologi. Nanti akan kita sambungkan. Ada 3 hal lain yang menarik tentang bagaimana membingkai kajian Acenologi pada sesi berikutnya. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa silahkan di komen jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi. Anggaplah ini sebagai sebuah share keilmuan untuk kita semua. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.